CCTV, detik-detik seorang pria tidak dikenal menggunakan jubah dan masker membakar kain korden pembatas soft jamaah serta sebuah lemari di sebuah masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke dalam masjid melalui jendela samping yang hanya tertutup triplek. Aksi pembakaran ini terjadi pada dini hari saat masjid tidak ada jemaah. Usai melakukan pembakaran, pelaku kabur meninggalkan lokasi. Kebakaran baru diketahui imam masjid saat hendak azan subuh. Ketua RT dan warga beramai-ramai melakukan pemadaman dengan menggunakan air. Beruntung, kobaran api yang sempat membesar tidak sampai melalap bangunan masjid. Datang Pak Imannya di rumah sebelum jam 5 subuh. Datang kasih tahu bilang terbakar masjid. Takut masuk. Makanya saya lari ke sini. Terus kita langsung bunuh semua saklarnya lampu. Kan ada 3. Iya. Tahu bilang 1 bermasalah, yang 2 belum. Yang 2 tidak. Hanya saya masuk, langsung sirang ini apinya di dalam. Setelah melakukan olah TKP, polisi memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya Aya Nufus, berikut berita pilihan siang ini. Warga Kepala Cabang Bank BUMN minta polisi jerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan hukuman mati. Pelantikan Menteri baru, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka absen di Istana Negara. Polisi Zionis Israel menghancurkan 40 rumah Palestina di desa Arab Al-Sir di Gurun Negev. Kita ke informasi pertama pemirsa, akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Bogor sebanyak 3 titik di wilayah Desa Puraseda, Leuwiliang, Kabupaten Bogor diterjang tanah longsor hingga mengakibatkan 3 rumah mengalami kerusakan. Selain rumah, jalan pun tertutup material longsor. Hujan yang mengguyur wilayah Bogor sejak Selasa siang hingga sore mengakibatkan intensitas air begitu tinggi. Akibatnya, 3 rumah di Desa Puraseda, Kecamatan Lewiluang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertimbun longsor. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena sebagian rumah hancur tertimpa longsoran tanah. Warga bahu-membahu membersihkan material longsor. Sementara warga yang rumahnya tertimpa longsoran mengungsi ke rumah tetangga atau tempat yang lebih aman. Jadi kita ada 3 titik bencana longsor, yang 2 menutup jalan desa dan yang 1 ada 3 rumah kena dampak, dan yang 1 rumah rusak sedang dan yang 2 terancam akan longsor. Meski curah hujan mulai mereda, namun warga khawatir jika ada longsor susulan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Polisi menangkap pembunuh wanita asal NTT yang tewas di indekos di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku merupakan remaja di bawah umur yang membunuh karena cemburu dengan korban. FF hanya tertunduk saat diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur. Ia merupakan pelaku pembunuhan Irna Kulata Murni yang jasadnya ditemukan di kamar kos kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku melakukan aksinya karena cemburu melihat foto korban dengan pria lain. Korban dan pelaku sempat cekcok hingga terjadi penganiayaan yang berujung pada kematian korban. Esok harinya pelaku kembali datang untuk memastikan kondisi korban dan menutupi jasad dengan selimut dibuat seolah-olah sedang tidur. Sebelumnya, jasad Irna Kulata Murni, mahasiswi berusia 23 tahun, ditemukan dalam kosannya.
Korban dianiaya kekasihnya FF yang masih berusia 16 tahun. Jasad korban pun dibawa keluarga ke kampung halamannya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap kekasihnya di Jalan Indah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Rekonstruksi berlangsung 3 jam di wilayah Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur dengan memperagakan 37 adegan. Dalam rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku Alfi Maulana terhadap kekasihnya Tiara Angelina Saraswati, tersangka memperagakan 37 adegan mulai dari peristiwa pelaku dikunci di luar kosan, eksekusi pembunuhan, hingga proses mutilasi di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil reka adegan diketahui proses mutilasi korban selama 2 jam non-stop, dimulai sejak pukul 2 dini hari. Sejumlah petugas dari Polrestabes Surabaya juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, mengingat kasus ini menarik perhatian dan emosi warga sekitar. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, sekaligus memastikan semua bukti sesuai dengan keterangan pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga aktivis Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen dan aktivis Kejayana memanggil Syahdan Hussein mengaku dipersulit untuk bertemu, ditahan Polda Metro Jaya. Del Pedro tidak mendapatkan akses untuk menulis, sedangkan dirinya ingin menyelesaikan tesisnya. Keluarga baru tahu tentang Del Pedro dari teman-temannya, bukan dari kepolisian. Terlebih keluarga juga saat ini dipersulit untuk menjenguk Del Pedro di tahanan. Sementara itu kakak Syahdan, Sizigia Pikansa, mengungkapkan keluarga sama sekali tak diberitahu apapun soal penangkapan Syahdan. Terlebih keluarga dan pendamping hukum dipersulit untuk mengunjungi Syahdan. Sebelumnya polisi menangkap Del Pedro dan Syahdan Hussein karena dituding terlibat penghasutan aksi anarkis Agustus lalu dengan menggunakan media sosial. Sejauh ini polisi belum berkomentar tentang keluhan kedua keluarga aktivis.